Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Holis Setiawati, NIM 2402080527. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Sunan Kalijaga Jember, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi pembelajaran berjudul Sholat Jamak dan Sholat Qashar yang merupakan materi untuk kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa proses pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluman lillahi kalimatillah. Untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya secara bersama-sama. Untuk seluruh siswa diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia
Semua siswa diharap duduk kembali. Nah, selanjutnya sekarang Ibu ingin menanyakan siapa saja yang hadir hari ini. Guru absen dulu ya. Yang pertama, Ail. Hadir. Yang kedua, Ana Imro'ah Konita. Yang ketiga, Firliatul Hasanah. Kemana nak? Sakit. Yang terakhir, Widya Putri Fariko. Ya, berarti yang tidak masuk laki-lakinya 1, perempuannya 1, dan keduanya berhalangan karena sakit. Mudah-mudahan semuanya cepat diberi kesembuhan sehingga cepat masuk ke kelas, masuk sekolah ya. Amin Allahumma amin. Apa sholat Jumat? Sholat yang dilakukan pada waktu duhur pada hari Jumat. Nah, itu wajib dilakukan bagi yang khususnya yang sudah balik. Nah, itu sudah pembelajaran yang minggu yang kemarin. Nah, sekarang tentang sholat jamak dan qashar. Nah, nih. Nah, tujuan pembelajaran sholat jamak dan qashar itu ada 3. Jadi kita mempelajari tentang sholat jamak dan qashar tujuannya 3 ini. Yang pertama, memahami pengertian syarat dan tata cara sholat jamak dan qashar. Yang kedua, kita diharapkan mampu membedakan jenis-jenisnya. Sedangkan tujuan yang ketiga, yaitu mampu mempraktikkan pemahaman dengan diskusi dan prestasi kelompok. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat banyak masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini. Coba bayangkan kalian sedang dalam perjalanan jauh. Misalnya keluar kota untuk lomba. Nah, sedangkan waktu sholat hampir habis. Apa yang akan kalian lakukan? Meninggalkan sholat atau melaksanakan sholat? Nah, tentunya bervariasi jawabannya. Ada yang meninggalkan sholat karena sudah ketinggalan. Ada yang melaksanakan tapi tergesa-gesa atau terburu-buru. Ya, nah disinilah pentingnya memahami sholat jamak dan qashar. Ya. Nah, ini jadi Bu Guru akan bagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Ya, yang pertama kelompok 1 itu akan mencari tentang pengertian dan dasar hukum jamak dan qashar. Kelompok 2 akan mencari tentang syarat dan ketentuan salat jamak dan qashar. Sedangkan kelompok 3 mencari perbedaan antara sholat jamak dan qashar. Kelompok yang terakhir, kelompok 4 mencari tentang cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar serta hikmahnya. Ya, jadi Bu Guru akan tentukan kelompoknya sesuai yang Bu Guru sebut ya namanya. Jadi kalian duduk dengan kelompoknya. Kelompok pertama di ujung sana. Ya, jadi yang Bu Guru sebutkan nanti duduknya di sebelah sini. Kelompok yang kedua di tengah. Kelompok yang ketiga di bagian sini. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4 di bagian belakang. Ya, jadi akan Bu Guru bagi menjadi 4 orang. Kelompok pertama
Siva, coba berdiri. Siva, Vira, Ilham, sama Aini. Jangan lupa LKS-nya dibawa sama buku tulisnya sama alat tulisnya. Duduk di sebelah sana, kelompok 1. Ayo silakan yang dipanggil. Kelompok 4 yang terakhir duduk di tengah paling belakang. Nita, Widya, Rofita sama Fahril ya. Nah, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, aturannya Bu Guru akan kasih kertas masing-masing kelompok 1 lembar. Sebentar lagi akan Bu Guru kasih video pembelajaran tentang sholat jamak dan qashar. Kalian perhatikan, simak baik-baik ya. Nah, terus kalian catat mana yang penting-penting sesuai dengan petunjuk yang tadi Bu Guru bilang, sesuai dengan kelompoknya. Ingat kelompok 1 tentang apa tadi? Nah, bagus. Pengertian dan hukum dari sholat jamak dan qashar. Yang kelompok 2 tentang apa tadi? Nah, syarat dan ketentuan tentang sholat jamak dan qashar. Yang kelompok 3 tentang apa? Nah, perbedaan sholat jamak dan qashar. Yang keempat? Nah, cara pelaksanaan sholat jamak qashar dan hikmahnya. Sudah tahu ya? Jadi kalian lihat video pembelajarannya. Kalau ada yang terkait dengan poin yang didiskusikan, kalian catat untuk maju presentasi. Ya, jadi nanti per kelompok maju semua. Kelompok 1 maju, kelompok 2 semuanya. Ya. Nah, kelompok yang maju di depan, terus kelompok yang duduk itu bisa menanggapi atau memberi pertanyaan. Paham ya? Nah, jadi ini kertasnya per kelompok 1. Dicatat poin-poin pentingnya. Sudah siap ya? Alat tulisnya disiapkan. Ya. Ya, boleh sambil berdiskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan jangan lupa, mari biasakan melaksanakan sholat dengan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya, video pembelajarannya sudah selesai. Nah, sudah kalian tulis sesuai kelompoknya? Sudah. Guru kasih waktu 7 menit. Kalian rapikan tulisannya kalian sebelum kalian mempresentasikan ke depan. Jadi silakan tulis sebaik mungkin, serapi mungkin untuk dipresentasikan ke depan. Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok yang terakhir, kelompok 4? Sudah. Berarti sudah siap semua ya? Sudah. Nah, sekarang
Sekarang tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya Siva, Vira, Ilham, sama ini. Ayo, silakan maju. Nah, udah, siapa yang akan membacakan hasilnya? Siva. Ya, yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengertian dan dasar hukum sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, yaitu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Sholat qashar adalah meringkas sholat fardu 4 rakaat zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat saat dalam perjalanan. Dasar hukum sholat jamaah dan qashar 1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah melakukan sholat jamaah zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut maupun hujan. 3. Ijma ulama yang menyepakati kebolehan qashar dan jamak dalam kondisi tertentu. Hikmahnya adalah sebagai bentuk kemudahan dari Allah bagi umat Islam terutama saat dalam perjalanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang pengertian dan dasar hukum sholat jamak dan qashar. Nah, Bu Guru persilahkan untuk setiap kelompok menanyakan minimal satu kelompok satu pertanyaan, ya. Nah, kelompok yang di depan menjawab soal dari kelompok yang lainnya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Siapa yang mau bertanya? Nata, ayo pertanyaannya. Apakah dasar hukum salat qashar hanya berlaku untuk kondisi perjalanan karena bahaya atau juga untuk perjalanan biasa? Nah, boleh berdiskusi dulu yang di depan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sudah bisa? Siapa yang mau menjawab? Ilham. Nah, ayo Ilham jawab. Dasar hukumnya berlaku untuk perjalanan biasanya meskipun ayat menyebutkan jika kamu takut diserang, Nabi Muhammad SAW tetap mengqashar salat saat safar meskipun dalam keadaan aman. Jadi hukumnya ini tetap berlaku. Ya, jadi hukumnya tetap berlaku. Sudah jelas kelompok 2? Kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Ya. Berarti semua kelompok sudah bertanya ya. Dan jawabannya sudah jelas ya. Nah, jadi kelompok 1 sudah bagus mempresentasikan tentang pengertian dan dasar hukum sholat jamak dan qashar, ya. Jadi kalian sudah tahu ya dari kelompok 1 pengertian dan dasar hukum sholat jamak dan qashar, ya. Boleh duduk untuk kelompok 1. Terima kasih, presentasinya bagus. Selanjutnya, nah kalian sudah mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, sekarang kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian
Presentasikan ke depan. Kesimpulannya yaitu ada 3. Yang pertama, jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Nah, jadi sholat jamak itu sholat yang digabung. Ya, digabung dalam 2 sholat dalam satu waktu. Contohnya sholat apa dengan apa? Nah, bagus, Rofita. Zuhur dengan asar. Yang ketiga, semua ini hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang Bu Guru akan ngasih tugas untuk dikerjakan di sini. Tugasnya per kelompok sesuai kelompok yang tadi. Ya, jadi sebentar lagi akan Bu Guru kasihkan tugasnya. Bu Guru jelaskan dulu. Nah, lembar yang pertama nanti per kelompok dikasih LKPD. Apa LKPD? Lembar kegiatan peserta didik. Ya, jadi kalian nanti dikasih ini. Tiap kelompok dikasih 3 lembar. Jadi Bu Guru kasihkan kalian setiap kelompok 3 lembar. Waktunya Bu Guru kasih 10 menit ya. Jadi kalian 10 menit mengerjakan ini. Nah, sudah? Dah. Nah, kalau sudah, ya. Udah, Iin. Ayo. Diambil setiap kelompok dikumpulkan ke depan. Ayo Iin. Kumpulkan semua kelompok ya. Taruh ke depan. Semua kelompok. Ambil. Ya. Kasihkan. Nah, kelompok 2, kelompok 1. Udah? Ya, terus kelompok 1. Nah, udah ya? Udah. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, sudah paham ya tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sekarang kalian sudah dari tadi, dari awal pembelajaran sampai sekarang sudah tahu dari teman-temannya kalian tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya kalian semua. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Kita belajar hari ini tentang apa? Sholat. Nah, sholat jamak dan sholat qashar. Jadi yang awalnya kita tidak tahu, sekarang sudah menjadi tahu apa pengertiannya, apa syaratnya, dan tata cara pelaksanaannya. Terus yang kedua, apa yang kamu lakukan jika kamu bepergian jauh dan waktu sholatnya sempit? Berarti kalian melakukan apa? Nah, sholat jamak dan sholat qashar. Nah, terus yang ketiga, apakah kalian merasa bahwa syariat ini menunjukkan kasih sayangnya Allah? Ya. Iya. Ya, sholat jamak dan qashar itu menunjukkan kasih sayangnya Allah. Artinya apa? Sholat itu hukumnya wajib. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk melalaikan sholat. Nah, makanya Allah memberi apa? Ketentuan untuk bisa sholat jamak dan qashar. Tapi hanya dalam
keadaan tertentu dengan syarat tertentu. Nah, paham ya? Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini ya, bahwa Islam itu memudahkan kita dalam beribadah. Jadi Islam itu tidak mempersulit, tapi mempermudah kita dalam beribadah. Nah, contohnya yang sedang kita pelajari saat ini yaitu sholat jamak dan qashar. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, tugas minggu depan dari Bu Guru adalah apa? Kalian membuat poster edukatif tentang sholat jamak dan qashar. Ya, dikumpulkan minggu depan. Boleh digital ataupun manual. Contohnya apa? Kalau digital boleh kalian print. Tentang apa Bu isinya? Tentang tadi semuanya. Pengertian, syarat, tata cara, hikmah tentang sholat jamak dan qashar ya. Kalau manual gimana Bu caranya? Ditulis bebas, terserah ya. Sekreatif kalian. Dikumpulkan minggu depan. Nah, paham ya Nak? Ya. Nah, sekarang sudah pembelajaran tentang sholat jamak dan qashar sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin ya. Nah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa bersama. Ketua kelasnya mimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabatir lana bidinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah ya, mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah Bu Guru sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Mudah-mudahan ibadah selanjutnya, ibadah yang akan kita lakukan lebih baiklah lagi ya. Dan Bu Guru akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.